Selamat datang di channel Bu Reni. Sebelum mulai, ayo subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya. Hai, kali ini kita bicara tentang gerak peluru atau gerak parabola. Sebelum menyimak video ini, silahkan menonton video tentang trigonometri ya. Tuh, sudah saya sediakan di channel ini. Karena materi tentang gerak peluru perlu pengetahuan tentang trigonometri, khususnya tentang kosinus dan sinus. Apa sih gerak peluru itu? Gerak peluru itu adalah gerakan dari peluru yang ditembakkan dengan membentuk sudut elevasi alfa terhadap garis horizontal dengan kecepatan awal V0 sehingga membentuk lintasan parabola. Dalam hal ini, gesekan dengan udara dan arah angin diabaikan ya. Contoh penerapan gerak peluru yaitu misalnya ada tentara yang sedang tiarap dan menembakkan pelurunya dengan sudut elevasi tertentu, dan juga diterapkan pada meriam yang bisa diatur sudutnya, juga diatur kecepatan tembakannya untuk mengirimkan rudal atau peluru kendali ke sasarannya. Nah, itu adalah gambaran dari gerak peluru, di mana peluru ditembakkan dengan membentuk sudut elevasi alfa dengan kecepatan awal V0 dan percepatan gravitasi sebesar G. Di situ terlihat bahwa kecepatan awalnya adalah V0. V0 tersebut bisa diuraikan menjadi dua bagian, yaitu V0x dan V0y. V0x itu searah dengan sumbu X dan V0y searah dengan sumbu Y. Di sini peran sudut alfa sangat penting. Jadi kita akan menggunakan sinus alfa dan kosinus alfa. Gerak peluru itu dianalisa menjadi dua macam gerak, yaitu gerak yang searah dengan sumbu X adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Sedangkan gerakan yang searah dengan sumbu Y yaitu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pada gerakan yang searah dengan sumbu X, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan. Di sini kecepatannya tetap, tidak ada percepatan dan juga tidak ada perlambatan. Pada sumbu X ini, kecepatannya sama dengan kecepatan awal pada sumbu X, yaitu V0x. Berapa nilai V0x? Di situ ada sudut alfa. Cos alfa adalah V0x dibagi dengan V0. Jadi V0x sama dengan V0 kali cos alfa. Nah, itulah kecepatan pada sumbu X. Kecepatan pada sumbu X di setiap detik adalah sama, yaitu V0 kali cos alfa sampai peluru menembus tanah. Sedangkan jarak tempuh pada sumbu X yaitu V0 kali cos alfa kali T. Sekarang kita membahas tentang gerakan yang searah dengan sumbu Y. Gerakan yang searah pada sumbu Y yaitu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kenapa GLBB? Iya, karena ada pengaruh percepatan gravitasi bumi. Di sini kan sebenarnya kecepatan awalnya adalah V0 yang membentuk sudut alfa. Nah, kemudian dianalisa menjadi dua, yaitu V0x dan V0y. Berapa nilai V0y? Disinilah ada peran dari fungsi sin, yaitu sin alfa sama dengan V0y dibagi dengan V0. Jadi V0y sama dengan V0 kali sin alfa. Nah, itulah kecepatan awal pada sumbu Y. Terus kecepatan sepanjang sumbu Y berapa? Karena ada pengaruh percepatan gravitasi bumi, maka kecepatan pada sumbu Y menggunakan rumus fungsi kecepatan pada GLBB, yaitu VY sama dengan V awal pada sumbu Y ditambah atau dikurangi percepatan kali T.
Jadi Vy sama dengan V0 kali sin alfa ditambah atau dikurangi G kali T, ditambah apabila GLBB dipercepat dan dikurangi apabila GLBB diperlambat. Sedangkan jarak tempuh pada sumbu Y yaitu kecepatan awal pada sumbu Y dikalikan dengan T ditambah atau dikurangi setengah kali G kali T kuadrat, atau Y T sama dengan V0 kali sin alfa kali T ditambah atau dikurangi setengah kali G kali T kuadrat, ditambah apabila GLBB dipercepat dan dikurangi apabila GLBB diperlambat. Sekarang kita membahas tentang gerak peluru berdasarkan fase 1, fase 2, dan fase 3. Fase 1 yaitu pada saat peluru mulai ditembakkan sampai hampir mencapai ketinggian maksimum. Sedangkan fase 2 yaitu pada saat peluru mencapai ketinggian maksimum. Dan fase 3 yaitu pada saat peluru setelah mencapai ketinggian maksimum sampai peluru mencapai permukaan tanah. Pada fase 1 adalah sebagai berikut. Pada sumbu X berlaku GLB, yaitu kecepatannya tetap. Berapa kecepatannya pada sumbu X? Ya benar, Vx sama dengan V0 kali cos alfa. Berapa jarak tempuh pada sumbu X? Ya benar, Sx sama dengan V0 kali cos alfa kali T. Sedangkan pada sumbu Y berlaku GLBB diperlambat. Kenapa diperlambat? Ada yang tahu? Ya betul, karena berlawanan dengan gravitasi bumi. Jadi nilai percepatannya adalah negatif percepatan gravitasi bumi atau negatif G. Jadi kecepatan pada sumbu Y pada fase ini adalah Vy sama dengan V0 pada sumbu Y dikurangi G kali T, atau Vy sama dengan V0 kali sin alfa dikurangi G kali T. Sedangkan jarak tempuh pada sumbu Y yaitu V0 kali sin alfa kali T dikurangi setengah kali G kali T kuadrat. Ingat ya, pada fase ini nilai A adalah negatif G. Pada fase 1 ini, kecepatan pada sumbu Y mula-mula peluru memiliki kecepatan awal sebesar V0 kali sin alfa. Nah, lama-lama kecepatan pada sumbu Y tersebut berkurang sampai pada puncaknya yaitu kecepatan pada sumbu Y adalah 0. Nah, pada saat inilah peluru memasuki fase 2, yaitu fase pada posisi Y maksimum. Pada saat Y maksimum, Vy sama dengan 0. Tapi peluru tersebut masih punya kecepatan, yaitu kecepatan pada sumbu X. Berapa besarnya? Ya betul, kecepatan pada sumbu X selalu tetap, yaitu V0 kali cos alfa. Pada fase 2 ini kita masih menggunakan rumus GLBB diperlambat untuk kecepatan pada sumbu Y. Namun kecepatan pada sumbu Y atau Vy sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi ini. Rumusnya masih tetap ya, yaitu GLBB diperlambat. Vy sama dengan 0. Berapa Vy-nya? Vy adalah V0 kali sin alfa dikurangi G kali T sama dengan 0. Berarti V0 kali sin alfa sama dengan G kali T. Berarti T sama dengan V0 kali sin alfa dibagi G. Nah, setelah melewati fase 2 ini, rumus untuk kecepatan pada sumbu Y menjadi GLBB dipercepat. Kenapa? Ya, karena
ada percepatan gravitasi bumi sebesar G. Sekarang kita memasuki fase 3, yaitu fase di mana peluru sudah melewati ketinggian maksimum sampai peluru mencapai permukaan tanah. Pada fase ini, kecepatan pada sumbu X yaitu tetap atau GLB. Berapa kecepatannya? Ya benar, V0 kali cos alfa. Sampai kapan kecepatan pada sumbu X itu berlaku? Ya, sampai peluru masuk ke dalam tanah. Setelah itu, kecepatan pada sumbu X adalah 0. Rumus jarak yang ditempuh pada sumbu X atau Sx adalah V0 kali cos alfa kali T. Sedangkan waktu maksimum adalah waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai permukaan tanah. Besarnya yaitu 2 kali waktu puncak atau 2 kali TP. Sedangkan kecepatan pada sumbu Y untuk fase 3 ini berlaku GLBB dipercepat, di mana nilai percepatannya sama dengan G. Nah, ini adalah ringkasan rumus pada gerak peluru. Sekarang kita latihan soal ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 sama dengan 100 meter per sekon yang membentuk sudut elevasi alfa sama dengan 53 derajat terhadap permukaan tanah. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, sedangkan cos 53 derajat adalah 0,6 dan sin 53 derajat adalah 0,8, maka tentukan A. Kecepatan awal pada sumbu X atau V0X. B. Kecepatan awal pada sumbu Y atau V0Y. C. Waktu yang dibutuhkan oleh peluru untuk mencapai ketinggian maksimum. Di sini waktunya yaitu TP. D. Berapakah ketinggian maksimumnya? E. Waktu yang diperlukan oleh peluru tersebut untuk menyentuh tanah atau T max. F. Jarak maksimum yang ditempuh oleh peluru tersebut pada sumbu X atau S max. Nah, sekarang kita jawab satu persatu ya. Kecepatan awal pada sumbu X atau V0X adalah V0X sama dengan V0 kali cos alfa. V0-nya adalah 100 meter per sekon, sedangkan cos 53 derajat adalah 0,6. Jadi, V0X sama dengan 60 meter per sekon. Sedangkan kecepatan awal pada sumbu Y atau V0Y adalah V0Y sama dengan V0 kali sin alfa. V0-nya adalah 100 meter per sekon, sedangkan sin 53 derajat adalah 0,8. Jadi V0Y sama dengan 100 meter per sekon kali 0,8 sama dengan 80 meter per sekon. Sedangkan untuk menghitung waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai ketinggian puncak atau TP yaitu sebagai berikut. Pada saat peluru mencapai ketinggian maksimum, maka VY sama dengan 0. Padahal VY sama dengan V0 kali sin alfa dikurangi G kali T. Kita masukkan angka-angkanya ya. 100 kali 0,8 dikurangi 10 kali T sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan T puncak sama dengan 8. Jadi, peluru mencapai ketinggian maksimum saat T sama dengan 8 detik. Berapakah ketinggian maksimumnya? Dari jawaban sebelumnya, kita dapatkan peluru mencapai ketinggian maksimum pada saat T sama dengan 8 detik. Nah, berapa ketinggiannya pada saat T sama dengan 8 detik itu? Kita masukkan ke dalam rumus GLBB diperlambat ya. Ketinggian pada saat
T sama dengan 8 detik, yaitu V0 kali sin alfa kali T dikurangi setengah kali G kali T kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya ya. Ketinggian maksimum sama dengan 100 kali 0,8 kali 8 dikurangi setengah kali 10 kali 8 kuadrat. Hasilnya adalah 320. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah 320 meter. Sekarang kita menghitung waktu yang dibutuhkan oleh peluru untuk menyentuh tanah atau T maksimum. Berapa nilai T maksimumnya? Ya betul, T maksimum sama dengan 2 kali T puncak. Padahal tadi sudah didapatkan T puncak adalah 8 detik. Jadi nilai T maksimum sama dengan 2 kali 8 detik sama dengan 16 detik. Sekarang jawaban untuk pertanyaan terakhir, yaitu berapakah jarak maksimum yang ditempuh oleh peluru tersebut pada sumbu X atau S maksimum. S maksimum adalah V0 kali cos alfa kali T maksimum sama dengan 100 meter per sekon kali cos 53 derajat adalah 0,6 dikalikan 16 sekon sama dengan 960 meter. Jadi jarak maksimum yang ditempuh oleh peluru tersebut pada sumbu X adalah 960 meter. Sampai di sini dulu ya. Dadah.